Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 April 2026 dengan judul Bagaimana dengan Penentuan Tanggal bagian 4. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus, Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 25 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mari kita ikuti penjelasannya. Penentangan Ellen G. White terhadap Bates pada tahun 1851 soal penentuan tanggal bukanlah yang pertama kalinya. Sejak tahun 1845 dia telah berulang kali memperingatkan rekan-rekan seimannya bahwa waktu bukan lagi menjadi ujian, dan bila setiap tanggal yang coba ditentukan itu terlewati, itu akan melemahkan iman mereka yang telah menaruh harapan pada hal itu. Bahkan penglihatan pertamanya mengisyaratkan bahwa kota itu mungkin sangat jauh. Menanggapi posisinya yang menolak penetapan tanggal, beberapa orang menuduhnya ia bersama hambanya yang jahat yang berkata dalam hatinya, "Tuanku menunda kedatangannya." Ia menegaskan bahwa pekabaran malaikat ketiga memberikan landasan yang lebih pasti bagi iman mereka daripada penetapan tanggal. Lebih jauh lagi, dalam kaitannya dengan penetapan waktu, ia secara konsisten mengarahkan para penganut Sabat untuk menjauh dari kegembiraan soal penentuan waktu itu dan beralih untuk berfokus pada tugas mereka di bumi saat ini. Penekanan itu seperti yang akan kita lihat, pada akhirnya akan menentukan dasar pemikiran untuk pendirian lembaga Advent yang dapat membawa iman gereja Masehi Advent hari ke-7 ke pelosok-pelosok bumi. Yesus telah menjelaskan secara terang benderang tentang topik penentuan tanggal dalam waktu, Matius 24. Namun jika itu pun belum cukup, Ellen G. White juga telah menekankan masalah yang terkait dengan hal itu. Sayangnya, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 yang senang menentukan tanggal terus saja berusaha keras untuk melanjutkan kegembiraan itu. Saya ingat tahun 1964, banyak yang cukup yakin bahwa Yesus akan datang tahun itu karena Alkitab mengajarkan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Demikianlah pula halnya kelak pada hari anak manusia. Lukas 17 ayat yang ke-26. Bukankah Nuh telah menyampaikan khotbahnya selama 120 tahun sebelum air bah datang? Kreativitas itulah jawabannya. Umat Advent telah menyampaikan pekabaran mereka selama 120 tahun sejak tahun 1844. Buktinya meyakinkan Yesus akan kembali pada tahun 1964. Mungkin pada tanggal 22 Oktober. Lalu tibalah tahun 2000. Awal milenium ke-7. Milenium Sabat perhentian sorgawi. Orang-orang di mana-mana antusias akan hal itu. Sekitar tahun itu sebuah buku Advent terlaris beredar di pasaran yang menampilkan sebuah jam yang menunjukkan bahwa hanya tinggal beberapa menit lagi menuju tengah malam ketika sang mempelai datang. Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa orang Advent masih terlalu bersemangat tentang waktu kedatangan Kristus dan kurang bersemangat tentang tugas saat ini. Dan itu justru adalah kebalikan dari pesan Yesus dalam Matius 24 dan 25. Tolong kami Tuhan untuk menginginkan makanan padat daripada gula rohani. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya,
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.